Santapan Harian Sabtu 11 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-52, ayatnya yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, Firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh. Penuhkanlah bejana kami dengan air sungai-Mu, karena kami haus akan firman-Mu ya Kristus. Kami mohon, berfirmanlah bagi kami. Di dalam terang firman-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yeremia 52 ayat 31 sampai 34. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya, sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya, sampai hari matinya. Sahabat Santapan Harian, Yoyakin adalah Raja Yehuda keturunan Daud yang memerintah di usia 18 tahun. Sangat disayangkan bahwa ia menjadi pemimpin yang jahat. Ketika Nebukadnezar Raja Babel menyerang Yerusalem, Yoyakin menyerah, sehingga bersama ibu, pegawai, dan ribuan prajuritnya ia ditawan ke Babel. Setelah 37 tahun ditawan, Ewil Merodak sebagai Raja Babel menunjukkan belas kasihan dengan menjadikan Yoyakin sebagai tahanan istana. Tak pernah terduga bahwa Yoyakin akan dikeluarkan dari penjara dan tak mengenakan pakaian tawanan lagi. Ia diberi kedudukan yang lebih tinggi. Ia juga diberi anggaran belanja kebutuhan sehari-hari yang ditanggung raja. Kisah Yoyakin ini menjadi penutup kitab Yeremia. Pada bagian sebelumnya, kepada kita diperlihatkan sikap raja-raja Babel yang kejam, tetapi kini diperlihatkan adalah sikap belas kasihan yang muncul dari seorang raja yang tidak menyembah Allah sebagai Tuhannya. Sisi kebaikannya muncul dalam tindakan menghargai dan menghormati seorang tawanan. Kitab Yeremia memperlihatkan dua sisi karakter Raja Babel. Ada kebengisan dan kekejaman, namun juga ada sisi kebaikan dan belas kasih. Sebagai tahanan dan orang buangan, Yoyakin mungkin tak pernah memikirkan hal itu. Ia diperlakukan secara manusiawi, walau tetap sebagai tahanan. Yoyakin dibuang Allah sebagai hukuman, tetapi tetap disayang dan dipelihara melalui Babel. Hal ini sejajar dengan sikap Tuhan yang bisa memakai siapa saja untuk menghukum umatnya atau juga menghukum Babel. Demikian juga, Tuhan bisa memakai siapa saja
untuk mewujudkan dan menyalurkan kebaikan-Nya bagi kita, bahkan teguran ataupun hukumannya. Allah dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk memperingatkan atau memelihara hidup kita. Marilah kita selalu peka terhadap apa yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersyukur atas segala detail pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap untuk Tuhan menyatakan pertolongannya yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Mari kita berdoa. Bapa, sedalamnya hati kami Engkau tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa kami. Di dalam kesesakan Engkau selalu bersama kami, Engkau menolong kami, Engkau melegakan jiwa kami. Di dalam-Mu ya Kristus, kami percaya dan terus berharap. Amin.